Kita akan bahas satu-satu. Ini agak santai, nggak apa-apa, agak lama juga. Yang pertama, dari bab 1 dulu. Pasal 1, tolak ukur keabsahan nasab, halaman 7. Dalam buku menyatakan bahwa para pakar teori ilmu nasab menyebutkan beberapa torik jalan antara untuk mengisbat nasab, keabsahan sebuah nasab. Jika satu saja terpenuhi, maka nasab itu sah. Ini selalu diulang-ulang itu oleh Hanif Alatas, bahwa metode menetapkan nasab itu torik. Jalan ada 4, banyak sekali. Kalau misalnya satu saja sudah terpenuhi, maka katanya itu sudah sah nasab itu. Nah, di dalam buku ini yang disebutkan oleh Hanif Alatas itu cuma 2. Pertama tentang tercantum di kitab nasab, 2 tentang suhrah dan istifadah, dan dua-duanya tertolak. Metodologi isbat nasab yang disebutkan oleh buku Rabita Alawiyah ini, buku resmi Rabita Alawiyah ini, tertolak. Pertama, tercantum dalam kitab nasab katanya. Ini yang ditulis oleh Rabita Alawiyah kan. Dalam buku Rabita Alawiyah ini, sebuah nasab harus tercantum di dalam kitab nasab. Sebagaimana kita ketahui, silakan baca buku terbaru saya tentang literatur kitab-kitab nasab dari abad ke-3 sampai abad 13 yang menyebutkan Ba'lawi itu baru kitab Tuhfatul Talib 996 Hijriah, 650 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa, orang keturunan Nabi asli yang diakui oleh mereka sebagai luhur mereka. Jadi mereka mengakui Ahmad bin Isa yang ada di 345 Hijriah abad ke-4. Kemudian penulisan mereka sebagai keturunan Ahmad bin Isa itu baru ada di kitab Tuhfatul Talib tahun 996 Hijriah. Ada 651 tahun nasab mereka, umudun nasab mereka, nama leluhur-leluhur mereka tidak ada, tenggelam, gelap gulita dari kitab-kitab nasab. Lalu berdasar apa kita mengatakan kitab Tuhfatul Talib itu sah dalam menulis nasab Ba'lawi? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dalam kitab Tuhfatul Talib juga itu penulisnya mengatakan saya melihatnya dari sebuah ta'liq, bukan dari kitab nasab. Jadi pertama kali nasab Ba'lawi ditulis di dalam kitab nasab bukan berdasarkan referensi dari kitab nasab sebelumnya, tetapi hanya berdasarkan sebuah catatan kecil yang dilihat oleh As-Samarqandi kemudian dituliskan. Ini namanya seorang an-nasabah al-mutasahil, seorang ahli nasab yang sembrono memasukkan sebuah riwayat yang tidak jelas, riwayat yang tidak ada referensinya, riwayat yang ghair muhaqqaqah, kemudian dituliskan di dalam kitabnya. Kemudian teori suhrah istifadah yang kedua. Ini suhrah istifadah pun sudah sering sekali saya mengatakan, tetapi untuk agar masyarakat kita ini bisa tercerahkan, ya kita ulangi lagi bahwa suhrah istifadah memang betul bisa digunakan untuk menetapkan nasab, tetapi dia punya syarat. Syaratnya apa? Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadah illa ayyasbuta ma yukhalifu. Bahwa nasab memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah, kecuali sudah jelas ada yang menentang. Sedangkan nasab Ba'lawi ini sudah jelas ada yang menentang. Bukan hanya ada yang menentang, ketiadaan riwayatnya selama 651 tahun itu sebenarnya sudah cukup. Bahwa nasab mereka memang nasabun muhdasun,
nasab yang jadi-jadian. Kemudian ketika hari ini, nah istifadah itu sebenarnya untuk hari ini. Ini istifadah ini bahwa Hanif Alatas Balawi, Rizik Syihab Balawi, itu istifadah namanya tuh kan. Nah, istifadahnya apa furo itu tidak berkonsekuensi terhadap istifadahnya usul. Usulnya siapa? Ubaidillah. Untuk mengetahui surah istifadahnya Ubaidillah dari mana? Kita harus melihat sekitar zaman Ubaidillah, kitab-kitab yang ditulis di zaman itu. Kitab yang ditulis banyak, tetapi tidak ada satupun yang mencatat. Yang mencatat keturunan Ahmad bin Isa lainnya banyak. Dari mulai abad ke-5 sampai abad ke hari ini. Tetapi yang mencatat bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaid itu baru di abad 10, 651 tahun. Begitu. Itu apa namanya itu teori yang sudah jelas. Di dalam kitab fikih pun itu Ustadz Ma'ruf Qasim ya, Kiai Ma'ruf Qasim, Ustadz Yusuf Romli. Itu tinggal baca aja tuh seluruh kitab-kitab fikih tentang istifadah, suhrah, tasamu, itu mempunyai syarat yang satu, yaitu dia tidak boleh bertentangan dengan dalil. Adamul mu'arid, adamul dafi, itu istilahnya macam-macam itu. Saya tambahkan lagi nih di dalam kitab Ilmu Nasab, Muqaddimah fi Ilmin Nasab. Idza wujidatir rik'atu as-sahihatu batalat tawaturul mukhalifu. Terlihat di dalam Muqaddimat halaman 72. Idza wujidatir rik'ah, apabila ditemukan sebuah kitab as-sahihatu yang sahih, batalat tawaturu, maka batal itu suhrah istifadah al-mukhalifu yang bertentangan dengan rik'ah yang tadi ditemukan itu. Itu sudah sangat jelas. Ini Hanif Alatas mengutip kitab Muqaddimat, mengutip kitab Rasail, bahkan ditaruh di dalam apa buku-buku yang tadi itu, yang baru itu ditaruh. Itu saya kadang-kadang ketawa. Itu lafadznya ditaruh, lafadz yang menyerang mereka sendiri itu ditaruh di situ. Itu apa maksudnya itu? Jadi lafadz sebuah kaidah yang sendiri gitu. Itu ditaruh di kitab itu, di dalam buku apa namanya Ketidakabsahan Nasab Balawi itu gitu. Yang 500 halaman. Itu banyak sekali yang menyerang mereka sendiri, kemudian ditaruh di dalam halaman-halaman itu. Apakah menganggap sebenarnya masyarakat kita ini nggak bakal baca itu gitu, hanya melihat tebelnya udah ada jawaban. Mungkin yang diharapkan seperti itu, tetapi kita di dalam untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat ini tidak boleh apa namanya kita bosan. Kita harus, karena ini masalah berhubungan dengan kemuliaan dan kehormatan keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Tidak boleh ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi mengaku keturunan Nabi bi ghairi haqqin. Tidak boleh ada orang yang berhaplog grup selain J1 hari ini mengaku keturunan apa garis laki-laki kepada Rasulullah. Masa ini belum terlalu mengkristal, tapi masa depan tidak bisa lari lagi. Maka menurut saya dengan berbagai macam apa namanya alasan-alasan yang ditulis itu sebenarnya akan semakin membuat susah bergerak apa anak cucu mereka di masa yang akan datang. Ini saya bukan nakut-nakutin, tapi memang apa algoritma masa depan itu seperti itu nanti yang akan terjadi. Ilmu pengetahuan kebenaran itu tidak bisa untuk dilawan dengan sesuatu yang gair maksus. Ilmu pengetahuan kebenaran itu verifikatif. Hal-hal yang tidak verifikatif masa depan akan ditinggalkan oleh peradaban.